Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazna sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin muslimat, Bapak Ibu, saudara saudari, sholihin sholihat, a'azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada pagi yang cerah ini. Allah Subhanahu wa ta'ala kembali memperkenankan kita semuanya untuk dapat hadir di salah satu majelis di antara majelis ilmu, taman di antara taman surga. Semoga duduknya kita di sini adalah duduknya kita di antara taman-taman surga yang Allah berjanji akan mencurahkan rahmatnya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, memasukkan as-sakinah, ketenangan di dalam jiwa-jiwa orang yang ada di dalamnya. Dan Allah menyebut nama-nama mereka satu persatu dengan bangga di hadapan makhluk mulia yang ada di sisinya. Semoga kita termasuk apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahlul bait, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah berada di atas jalan kebenaran. Ma'asyiral muslimin muslimat, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah, mari kita lanjutkan kembali kajian kitab Kaifa Amalahum sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah bermuamalah dan berinteraksi terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Kita telah sampai pada bab baru setelah kita selesai membahas bab interaksi Rasulullah kepada istri-istri beliau, interaksi Rasulullah kepada anak-anak beliau, interaksi Rasulullah kepada cucu-cucu beliau, dan sekarang kita akan membahas interaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a aqaribihi, kepada atau bersama kerabat-kerabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Muallif rahimahullah wa hafizahullahu ta'ala menuliskan di dalam kitabnya, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ar'al khalqi qaribin wa ahnahum ala rahimin wa aktsaruhum ihsanan ila ahlin. Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling perhatian kepada kerabatnya dan orang yang paling berkasih sayang terhadap keluarganya, wa aktsaruhum ihsanan ila ahlin, dan orang yang paling baik terhadap orang-orang terdekatnya. Makanya saudara beliau Abdul Muttalib bin Rabi'ah radhiyallahu anhu mengatakan, kana sallallahu alaihi wasallam abarron nasi wa ausalan nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik terhadap manusia dan orang yang paling baik dalam menyambung tali silaturahim kepada manusia.
Maka pada bab ini muallif hafizahullah taala menyebutkan riwayat-riwayat bagaimana Rasulullah SAW berinteraksi dengan saudara dan kerabat-kerabat dekat beliau. Karib di sini bukan teman dekat, bukan ya. Kerabat itu orang terdekat yang masih ada hubungan darah dengan kita, itu kerabat ya. Makanya di sini disebutkan dulu di awal ya, siapa saja paman-paman beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata muallif, kana lahu minal a'mam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki banyak paman. Ada 11 paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang pertama adalah paman Rasulullah yang disebut dengan Sayyidus Syuhada, pemimpinnya para syuhada, yaitu Hamzah ibnu Abdul Muttalib ya. Yang kedua adalah Al-Abbas. Yang ketiga adalah Abu Thalib ya. Abu Thalib nama aslinya adalah Abdu Manaf ya. Lalu yang keempat adalah Abu Lahab. Abu Lahab ini juga pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama aslinya Abdul Uzza. Terus selanjutnya adalah Az-Zubair. Tidak terlalu dikenal Az-Zubair. Kenapa tidak terlalu dikenal nanti akan disebutkan. Yang selanjutnya adalah Abdul Ka'bah. Nama-namanya menjelaskan kepada kita tentang ya, bahwa Rasulullah ketika lahir dalam keadaan masyarakatnya itu masyarakat yang jahiliyah ya. Abdul Uzza, hambanya Al-Uzza. Al-Uzza itu kan salah satu berhala yang besar di sekitar Ka'bah. Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah. Jadi mereka dulu menjadikan Ka'bah itu tempat yang keramat ya, tempat yang memberikan kemuliaan kepada mereka ya. Sehingga mereka menamakan anaknya dengan Abdul Ka'bah, Abdul Uzza, Abdul Manaf gitu ya. Selanjutnya Al-Muqawwam. Ada juga nama paman beliau Diror. Lalu Kusam, Qaf, Sa, Mim. Ada juga yang namanya Al-Mughirah. Selanjutnya ada juga yang namanya Al-Ghaidaq. Lalu Al-Harith ini masyhur di banyak sepupu-sepupu Rasulullah, merupakan anak dari Al-Harith, dan banyak di antara anak-anaknya Al-Harith ini yang masuk Islam. Sebagian mengatakan Al-Harith dan Al-Muqawwam itu satu orang ya, satu orang. Dan kata muallif hafizahullah, wa asannu a'mamihi Al-Harith ya, di antara paman-paman beliau ini yang paling tua ya, yang paling tua adalah Al-Harith ya. Wa asgharuhum sinnan Al-Abbas, yang paling muda Abbas ya, yang paling muda adalah Abbas ya. Yang paling muda adalah Abbas. Lah Abdullah bagaimana? Abdullah ini anak pertengahan ya, anak pertengahan. Makanya Rasulullah SAW dalam Sirah Nabawiyah Ar-Rahiqul Maktum karangan Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri, di situ disebutkan satu riwayat dari Rasulullah, sesungguhnya aku adalah anak dari dua ayah yang disembelih. Aku adalah anak dari dua ayah yang disembelih. Yang disembelih pertama itu adalah Ismail ya, masih keturunannya Ismail. Yang kedua adalah Abdullah. Abdullah itu hampir-hampir disembelih oleh Abdul Muttalib, karena Abdul Muttalib itu pernah bernazar kepada Allah
ketika di masanya sumur Zam-Zam itu hilang. Jadi di masa sebelum Abdul Muthalib sumur Zam-Zam itu ditutup oleh leluhurnya. Lalu di masa Abdul Muthalib, karena Abdul Muthalib ini menjadi penjaga Ka'bah, pelayan orang-orang yang datang bertamu ke Ka'bah, maka Abdul Muthalib bernazar, ya Allah, kalau di zamanku ini sumur Zam-Zam aku temukan lagi, maka sungguh nanti ketika aku diberi Allah 10 anak, semuanya laki-laki, akan aku korbankan seorang darinya. Jadi nazarnya ya memang agak ngeri ya. Akhirnya ternyata betul dikasih 10 anak, salah satunya adalah Abdullah. Ya. Terus diingatkan sama orang-orang terdekatnya, kamu dulu pernah bernazar loh. Ya, kalau ketemu air Zam-Zam, sumur Zam-Zam ketemu lagi, anakmu 10 laki-laki, kamu mau korbankan 1. Ingat sama nazarnya, sumur Zam-Zam ditemukan. Sampai akhirnya Pak, sampai akhirnya Abdul Muthalib ini ya bernazar. Bernazar ingin memenuhi nazarnya, yaitu mengorbankan salah satu dari 10 anaknya yang laki-laki. Kalau di sini kan disebut ada 11 pamannya kan. Berarti Abdullah itu termasuk 10 pertama. Ya. Nah di sini ada 11. Berarti kira-kira ada 12 anak laki-laki dari Abdul Muthalib. Sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya Abdul Muthalib memenuhi nazarnya. Dia masuk ke dalam Ka'bah, ya. Dia berdiri di hadapan Hubbal, berhala yang paling besar di daerah atau di antara komplek Ka'bah itu. Lalu dia mengambil 10 anak panah, ya, satu persatu dinamai, ya. Maka setelah itu apa? Maka setelah itu dia mengambil satu di antara anak panah tersebut, ya, dan ternyata apa? Dan ternyata ketika diambil, yang keluar adalah Abdullah. Ya, yang keluar adalah Abdullah. Sampai akhirnya karena Abdullah yang keluar, ya sudah, Abdullah harus dikorbankan. Ketika itu anak-anaknya Abdul Muthalib masih kecil-kecil. Akhirnya ditentenglah Abdullah ini dengan tangan kirinya Abdul Muthalib, tangan kanannya membawa pedang. Hendak dibawa ke padang pasir mau disembelih, ya, anaknya ini. Lalu oleh paman-pamannya atau oleh saudara-saudaranya Abdul Muthalib, ya, ditanya Abdul Muthalib, Abdul Muthalib, hendak kemana engkau? Tangan kananmu membawa parang, tangan kiri membawa anakmu. Aku hendak memenuhi nazarku. Ya. Maka paman-pamannya mengatakan jangan, ya, jangan kamu sembelih anakmu, karena bagi orang jahiliyah dulu anak laki-laki itu sesuatu yang sangat mulia, sesuatu yang sangat berharga. Daripada kamu sembelih, datanglah kamu ke dukun wanita yang ada di Bani Sa'ad. Jadi di tenggara Mekah itu ada satu daerah namanya suku Bani Sa'ad. Ya, di situ terkenal ibu-ibu sepersusuan. Jadi kalau nyari ibu sepersusuan di Bani Sa'ad itu, makanya ada Halimatus Sa'diyah dan apa itu dari Bani Sa'ad itu. Ya desanya, kalau Mekah itu kotanya, desanya itu di daerah itu. Ya, mereka dulu mempercayai ya anak-anak yang baru lahir itu harus dipersusukan karena susunya orang desa itu lebih murni dan lebih sehat daripada susunya orang kota gitu ya. Nah, dan di Bani Sa'ad itu juga terkenal apa? Juga terkenal dukunnya. Akhirnya disuruh konsultasi sama dukun. Akhirnya berangkat ke situ. Dukunnya bilang kepada Abdul Muthalib, kamu bisa selamatkan anakmu dengan satu syarat. Apa syaratnya? Kamu sembelih 100 ekor unta untuk menebus nyawa anakmu ini. Akhirnya betul dilakukan oleh Abdul Muthalib. 100 ekor unta. Sebelumnya kata wanita ini ada prosesnya. Kamu datang lagi ke Hubbal, ambil 10 anak panah lagi, ya, 10 anak panah lagi, dan tambahkan 1 anak panah, kasih nama Abdullah. Maka ambillah salah satunya. Kalau yang muncul adalah salah satu anak panah yang itu mewakili 1 unta, ya, maka sembelihlah 10 unta, ya, untuk menebus 1 nyawa anakmu ini. Tapi kalau nanti yang muncul nama Abdullah, maka tambah 10 lagi, tambah 10 unta lagi, jadi anak panahnya jadi 21. Akhirnya betul dilakukan. Begitu terus sampai akhirnya anakmu keluar, nama anakmu keluar. Akhirnya dilakukan oleh Abdul Muthalib atas saran si dukun perempuan ini. Datang dia ke dalam Ka'bah, terus dia mengundi nasib anaknya lagi. Dia masukkan 10 anak panah
mewakili 10 unta, satu anak panah Abdullah. Terus diambil satu, ternyata yang keluar nama Abdullah. Nama Abdullah lagi. Ditambah 10 lagi, dikocok lagi, diambil Abdullah lagi. Tambah 10 lagi, sampai 30. Dikocok lagi, Abdullah lagi. Ya. Sampai akhirnya 10 kali sudah 100 diambil, baru yang keluar adalah salah satu dari unta itu. Akhirnya apa yang harus dilakukan? Harus disembelih 100 unta dan tidak boleh dimakan dagingnya. Masya Allah. Makanya ini nanti jadi syariat diat itu ya. Jadi syariat diat itu kata para ulama sejarah cikal bakalnya dari ini ya. Kenapa kalau ada orang yang membunuh saudaranya tanpa alasan yang alasan yang dibenarkan dalam Islam, maka dia harus membayar diat atas pembunuhan saudaranya itu 100 ekor unta. Kalau satu unta itu harganya 50 juta, berarti kalau 100 ekor unta itu 5 miliar. Jadi harga satu manusia itu dalam Islam itu dihargai 5 miliar ya, 5 miliar. Nah, sampai akhirnya Abdullah pun selamat ya. Jadi makanya Rasulullah mengatakan, aku adalah anak dari 2 ayah yang disembelih ya. Yang satu adalah Ismail, yang kedua adalah Abdullah. Nah, kita lanjut. Yang paling tua adalah Al-Harith, yang paling muda adalah Al-Abbas, paman Rasulullah yang nanti juga masuk Islam. Walam yudrikil islama min a'mamihi illa arba'ah. Dari 11-11-nya ya, tidak ada yang masuk Islam kecuali 4 orang saja. Bukan yang masuk Islam, yang mengetahui Islam. Jadi Islam datang ya, mereka belum meninggal. Kalau yang sisanya selain 4 ini sudah meninggal dulu sebelum Islam datang. Ya, yang sampai tahu Islam itu 1 Abu Thalib, 2 Abu Lahab, 3 Hamzah, dan yang keempat adalah Al-Abbas. Jadi tinggal 4 ini aktor utama ketika Islam datang, Rasulullah diutus menjadi Rasul. Yang masuk Islam di antara 4 ini hanya 2. Yang pertama adalah Hamzah, yang kedua adalah Al-Abbas radhiyallahu anhuma. Adapun Abu Thalib dan Abu Lahab nanti ada ceritanya. Ya. Abu Lahab kita sudah tahu ceritanya, diabadikan Allah dalam surah Al-Lahab ya, tabbat yada abi lahabi wa tab. Abu Thalib juga ceritanya sudah sangat masyhur, tapi nanti ada beberapa riwayat yang menceritakan tentang Abu Thalib. Adapun bibi Rasulullah, bibinya Rasulullah ada 6. Bibinya Rasulullah ada 6. Yang pertama namanya Sofiyah. Sofiyah ini adalah ibu dari sahabat Zubair bin Al-Awwam. Sofiyah binti Abdul Muthalib. Selanjutnya Atikah. Yang ketiga namanya Barrah. Yang keempat namanya Arwa. Yang kelima namanya Umaymah. Umaymah ini nanti punya banyak anak yang banyak cerita di dalam Islam. Abdullah bin Jahsin, Ubaidillah bin Jahsin, terus Zainab binti Jahsin, istrinya Rasulullah, itu anaknya Umaymah ya. Terus Ummu Hakim, yang keenam Ummu Hakim. Yang Islam dari mereka hanyalah Sofiyah. Dan sebagian ulama berselisih pendapat tentang keislamannya Atikah dan Arwa, diperselisihkan. Tapi yang jelas masuk Islam itu Sofiyah. Iya. Itu siapa? Itu paman dan bibinya Rasulullah. Biar kita agak kenalan ya sama paman dan bibinya Rasulullah. Lalu selanjutnya adalah sepupu laki-lakinya Rasulullah.
Jadi nama-nama ini seharusnya tidak asing di telinga kita, karena nama-nama ini punya kiprah yang besar di dalam sejarah Islam. Sepupunya Rasulullah banyak sekali, kata muallif, ada sekitar 25. Yang paling masyhur, yang paling dikenal, ya, anak dari paman kan, sepupu itu Ali bin Abi Thalib, itu sepupu karena anaknya Abu Thalib kan. Terus Ja'far bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib, Uqail bin Abi Thalib, Uqail bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas ya, Al-Fadl bin Abbas, Al-Fadl bin Abbas, terus Abu Sufyan bin Al-Harith. Abu Sufyan itu masih sepupuan sama Rasulullah, anaknya Al-Harith tadi ya, paman paling tua tadi, sama Rabi'ah bin Al-Harith ya, Rabi'ah bin Al-Harith. Adapun sepupu perempuannya Rasulullah juga banyak, di antara yang terkenal adalah Ummu Hani, Ummu Hani binti Abi Thalib. Kemarin sudah kita bahas tentang Ummu Hani ya, seorang wanita yang mulia, yang dihormati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Hani. Di antara anak-anaknya bibinya Rasulullah, berarti sama ya, berarti sepupu, tapi ini yang dari jalur bibi ya. Di antaranya adalah Abdullah bin Jahsin, yang saya tadi katakan Umaymah nikah sama Jahaz, punya anak namanya Abdullah bin Jahsin ya, punya anak namanya Abdullah bin Jahsin. Abdullah bin Jahsin nanti syahid dalam sebuah peperangan, terus istrinya dinikahi oleh Rasulullah. Nama istrinya siapa? Zainab binti Khuzaimah ya. Zainab binti Khuzaimah itu seorang istri Rasulullah yang digelari dengan Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin, karena beliau ini tangannya sangat terampil membuat karya-karya ya. Jadi dia punya life skill, beliau ini punya keterampilan untuk membuat membuat produk gitu ya, yang bisa dijual, dan hasil dari apa yang beliau jual itu disedekahkan kepada fakir miskin. Jadi ada karakter wanita di antara istri-istri Rasulullah itu yang punya penghasilan sendiri. Makanya para ulama mengatakan ketika seorang wanita memutuskan untuk bekerja, memiliki penghasilan sendiri itu tidak masalah selama dalam batas-batas syar'i ya. Nah, itu dinikahi oleh Rasulullah, istrinya Abdullah bin Jahsin. Nah, Abdullah bin Jahsin punya saudara namanya Ubaidillah bin Jahsin. Yang satu muslim syahid, Ubaidillah ini murtad ya, waliyadzubillah. Jadi Ubaidillah itu tertarik dengan Islam ketika Rasulullah mendakwahkan Islam di Mekah. Lalu karena Ubaidillah ini sejak di Mekah punya semacam komunitas antar agama gitu ya. Jadi dia punya komunitas sama orang-orang ahlul kitab, sering berdiskusi, tapi dia yakin dengan dakwahnya Rasulullah SAW. Lalu ketika momennya adalah Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk berhijrah ke Habasyah karena gangguannya orang-orang kafir Quraisy sudah semakin besar. Hijrahlah akhirnya beberapa orang sahabat ya, 2 kali ya hijrahnya itu, nanti akan saya sebutkan kronologinya. Di antaranya Ubaidillah bin Jahsin ini. Nah, Ubaidillah bin Jahsin ini ketika hijrah ke Habasyah ya, Habasyah itu mana? Habasyah itu kalau sekarang namanya Ethiopia, di Afrika agak ke tengah dan di bagian timur ya, di pojok Afrika itu. Jadi hanya nyebrang laut terus sampailah ke Ethiopia. Ya, jadi dulu diminta untuk berhijrah ke sana. Kenapa Habasyah?
negeri yang dipilih oleh Rasulullah, karena Habasyah ini negeri tua. Ya. Sejak zamannya Nabi Sulaiman sudah ada, ya, negeri Habasyah ini. Kenapa Habasyah? Karena dulu juga Habasyah ini menjadi destinasi dagangnya orang-orang Arab. Jadi sudah dikenal oleh orang-orang Arab. Kenapa Habasyah? Karena Habasyah ini dikenal rajanya itu raja yang adil. Rajanya itu suka apa? Suka memberikan kemakmuran kepada rakyatnya. Jadi Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke sana. Ya. Sampai akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat hijrah ke sana. Awal mulanya hijrah pertama, ya, hijrah pertama itu tahun kelima kenabian Nabi SAW. Jadi Rasulullah diutus jadi Rasul 40 tahun. 5 tahun setelahnya sahabat suruh hijrah. Awal mulanya hanya 11 orang laki-laki dan 5 perempuan. Pemimpinnya adalah sahabat Utsman dan istrinya putri Rasulullah Ruqayyah berangkat ke Habasyah. Baru 1 bulan, ya, baru 1 bulan di sana, tiba-tiba mereka mendapatkan apa? Mereka mendapatkan berita hoak, ya, berita bohong. Jadi zaman dulu sudah ada berita bohong, ya. Mereka dapat kabar karena dulu kan belum ada WhatsApp, ya, belum ada telepon, ya. Jadi beritanya itu lebih mudah untuk dirubah, ya. Karena apa? Dari lisan ke lisan sudah berubah akhirnya berubah. Mereka dapat hoak bahwa kafir Mekah pada masuk Islam. Orang-orang kafir Mekah sudah pada masuk Islam. Akhirnya mereka balik ke Mekah, ya. Padahal kejadian aslinya adalah Rasulullah SAW ketika di bulan Ramadan membaca salah satu ayat di dalam surah An-Najm, ya. Jadi surah An-Najm itu kan surat yang sangat indah, ya, kata-katanya sangat indah, ya. Sampai pada ayat yang coba jenengan buka surah An-Najm, saya lupa ayat keberapanya. Di surah An-Najm itu ada ayat yang menjadikan akhirnya orang-orang kafir yang mendengarkan karena terpukau saking indahnya ayat-ayat surat An-Najm itu, ya. Mereka akhirnya ketika dibacakan ayat yang ke-62, ya, fasjudu lillahi wa'budu, ya, di situ ayat sajdah, ya, harus sujud tilawah di situ kan, ada sunnah sujud tilawah, ada gambar kubahnya itu, fasjudu lillahi wa'budu. Selesai membaca surat An-Najm, terakhir Rasulullah bilang fasjudu lillahi wa'budu. Orang-orang kafir yang sudah terbius, terpukau dengan indahnya ayat-ayat dibacakan, mereka ikut sujud, ya. Mereka ikut sujud, ya. Lah, karena kejadian orang-orang kafir itu ikut sujud, ya, akhirnya berita tersebar mereka semuanya masuk Islam. Padahal hanya terbius atau terpukau dengan indahnya ayat-ayat Al-Quran. Sampai ke Habasyah didengar oleh Utsman dan Ruqayyah dan juga sekitar belasan kaum muslimin yang hijrah. Orang-orang kafir Quraisy sudah masuk Islam semuanya, ya. Akhirnya mereka mereka balik. Ternyata ketika mereka balik, malah justru mereka mendapati Rasulullah dan para sahabat dalam keadaan betul-betul mencekam, ya. Belum betul-betul diboikot sama orang-orang kafir, diboikot makanannya, diboikot, tidak boleh bertransaksi dengan orang-orang kafir Quraisy. Sampai akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan untuk hijrah kedua kali. Lah, hijrah kedua kalinya ini lebih besar rombongannya, 83 laki-laki dan 19 perempuan. Berangkat lagi ke Habasyah. Yang mimpin adalah sahabat Ja'far tadi, Ja'far bin Abi Thalib, ya. Ja'far bin Abi Thalib ini kakaknya sahabat Ali bin Abi Thalib. Dia seorang yang sangat diplomatis, makanya ditunjuk sama Rasulullah, dikasih pesan sama Rasulullah, jangan pulang lagi ya sebelum ada surat dariku, ya. Jangan pulang sebelum ada perintah dari Rasulullah. Jadi tetap harus di Habasyah terus. Jangan percaya sama berita-berita sebelum sampai surat datang kepadamu. Akhirnya kepergian 83 sahabat laki-laki dan 19 perempuan ini, sekitar 100 sekian ini, dikuntit oleh seorang kafir Quraisy bernama siapa? Amr bin Al-As. Amr bin As ini diutus sama pembesar kafir Quraisy, kuntit itu mereka, ya.
sampai di Habasyah, nanti kamu provokasi Raja Habasyah agar Raja Habasyah tidak menerima ini orang-orang ini, suruh balik ke Mekah. Dikuntit sama Amr bin As. Sebagian pakar tarikh mengatakan justru nanti Amr bin As itu jatuh cinta kepada Islam gara-gara Raja Najasyi. Ya, gara-gara Raja Najasyi. Makanya ada pakar sejarah yang mengatakan, Ustadz Asep Sobari itu ya, hafizahullah ta'ala, yang punya sirah community itu mengatakan ada sahabat yang masuk Islam gara-gara seorang tabi'in. Bingung enggak antum? Ada seorang sahabat yang masuk Islam gara-gara seorang tabi'in. Siapa? Ya Amr bin As ini. Amr bin As kan sahabat, ketemu sama Rasulullah. Najasyi walaupun hidup semasa dengan Rasulullah tapi belum pernah, Raja Najasyi ini belum pernah belum pernah ketemu sama Rasulullah. Walaupun Raja Najasyi ini nanti masuk Islam juga. Ya. Nah, akhirnya dikuntit sampai Habasyah, ya. Sampai akhirnya Amr bin As yang diutus oleh orang-orang Quraisy dan Abdullah bin Abi Rabi'ah datang ke Raja Najasyi, akhirnya bawa hadiah mereka. Bawa hadiah yang sangat mewah dan menggiurkan, ya, diberikan kepada Raja Najasyi lewat para uskupnya. Lalu Raja Najasyi memanggil Amr bin As dan berkata, ya, "Ji'ta muhajiron aw tajiron." Kamu datang ke sini untuk ikut berhijrah atau kamu ingin berdagang? Kata Amr bin As, "La kilahuma." Bukan untuk keduanya wahai raja. Ya. Kami datang ke sini untuk membawa kabar bahwa mereka yang datang ke negeri Anda ini adalah orang-orang yang merusak agama nenek moyang mereka, gitu ya. Mereka adalah orang yang merusak agama nenek moyang leluhur kami. Ya. Mereka adalah orang-orang yang memisahkan antara ayah dan dengan anak, antara suami dengan istri. Diprovokasi sama Amr bin As. Ya. Lah Najasyi ini kan terkenal raja yang sangat sangat adil kan. Terus Najasyi bilang, Najasyi ini raja yang sangat adil sehingga dia cover both side. Dia ingin melihat dari pendapatnya orang-orang yang hijrah ini kayak gimana, pendapatnya Amr bin As bagaimana. Akhirnya dua-duanya dikumpulkan. Ja'far dipanggil karena pemimpinnya Ja'far, ya. Lalu Amr bin As dipanggil, didudukkan keduanya. Lalu Ja'far ditanya, "Apakah benar kamu ini adalah rombongan yang merusak ajaran nenek moyang dan memisahkan antara ayah dan anak, antara suami dan istri?" Kata Ja'far, "Wahai raja, dulu kami ketika hidup di zaman jahiliyah, kami menyembah patung-patung. Ya. Benda-benda yang tidak memberikan manfaat sama sekali dalam hidup kami. Kami memakan bangkai, kami mengusik tetangga. Lalu ketika datang seorang yang kami kenal nasabnya, ya, kami kenal akhlaknya, ia membawa ajaran yang menyamakan semua status." Jadi orang-orang jahiliyah dulu statusnya itu kan bertingkat-tingkat ya, tradisinya kafir Quraisy. Ya, kalau sukunya baik ya dia lebih mulia dibandingkan suku-suku yang pinggiran seperti itu. Ya. Dia datang untuk menyamakan status kami, ya. Dia datang untuk memuliakan status wanita dalam Islam. Dulu wanita sangat hina di mata kami. Maka seorang Rasul ini datang untuk memuliakan status wanita dalam Islam. Ya. Lalu Amr bin As karena takut Najasyi ini terpengaruh, Amr bin As berkata kepada raja, "Wahai raja, lihatlah, ya, masa mereka menyamakan laki-laki dengan perempuan?" Sambil ketawa Amr bin As. Maka Ja'far mengatakan, "Wahai Amr bin As, apakah anda sedang menghina ibu anda sendiri?" Seperti itu. Karena Ja'far ini Masya Allah ya, seorang yang sangat diplomatis. Sampai akhirnya Amr bin As kembali memprovokasi. Kata Amr bin As, "Wahai raja, ya, mereka ini mengimani Robnya, Tuhannya, dan mengimani Rasulnya. Jadi yang dia datang di antara mereka ini seorang yang mengaku Rasul." Ya. Amr bin As ingin meminta Ja'far untuk menjelaskan tentang status Nabi Isa. Agar apa? Agar Ja'far ini terpeleset, terus Raja Najasyi akhirnya tahu bahwa pengikutnya Muhammad ini menjelek-jelekan Yesus. Karena Raja Najasyi ini kan Nasrani kan. Ya, ditanya Amr bin As, "Wahai Ja'far," kata Amr bin As, "jelaskan kepada kami tentang Nabi Isa." Ya, berharap apa? Berharap agar Ja'far menjelek-jelekkan Yesus, gitu ya. Tapi Ja'far justru malah membacakan surat Maryam, Masya Allah.
Ya, di dalam surat Maryam itu kan ya ibunda Maryam dimuliakan, Nabi Isa alaihi salam dimuliakan, ya. Sampai akhirnya setelah selesai mendengarkan bacaan surat Maryamnya Ja'far, terus Raja Najasyi mengambil satu buah lidi, lalu beliau ini bilang, wallahi tidak ada perbedaan di antara agamanya orang-orang ini dengan agama kami, kecuali seujung lidi ini saja. Ya. Maka wahai Ja'far dan pengikutmu, hiduplah di tempat ini secara damai. Hiduplah secara damai di negeri ini. Siapa yang mencelakai kalian, maka mereka akan celaka. Ya. Akhirnya Amr bin As kalah narasi, dilindungi sama Raja Najasyi. Akhirnya apa? Akhirnya Amr bin As pulang ke Quraisy kembali, ya, ke Mekah kembali. Ya. Jadi Islam dengan Nasrani dulu dikenal sangat dekat, ya, sangat dekat, ya, di zaman Rasulullah itu, sampai dulu Raja Heraklius, ya, itu ketika Abu Sufyan datang kepada Heraklius menjelaskan tentang ciri-ciri Nabi ini, Heraklius percaya. Bahkan Heraklius itu percaya bahwa Nabi SAW itu Islam. Hanya saja Heraklius berat untuk meninggalkan agamanya dan kekuasaannya, itu saja. Ya, bahkan ketika seorang utusan dari Rasulullah SAW namanya Hatib bin Abi Balta'ah diutus ke Mesir, ya, ketemu Raja Muqawqis, ya, di Mesir sana, ya, disambut dengan sangat ramah, ya. Utusan kaum muslimin disambut dengan sangat ramah. Bahkan Rasulullah dihadiahi 3 orang budak wanita, kan, Maryah Al-Qibtiyah, terus yang kedua adalah Sirin, yang ketiga adalah Maburi. 3 orang budak wanita ini dihadiahkan oleh Raja Mesir untuk Rasulullah, yang kita kenal Maryah Al-Qibtiyah, karena yang satu diberikan Rasulullah SAW kepada sahabatnya Hasan bin Thabit, ya, penyair dalam Islam itu, karena banyak membantu Rasulullah dalam mengcounter syair-syairnya orang-orang kafir Quraisy untuk menghina Nabi. Hasan bin Thabit ini balas dengan syair-syair yang memuliakan Nabi, dikasih satu budak sama Rasulullah SAW. Nah, singkat ceritanya, di tengah hijrah tersebut Ubaidillah bin Jahsin tadi ketemu sama komunitas orang Nasrani. Di mana? Di Habasyah. Bertukar pikiran sampai akhirnya muncul keraguan dalam Islamnya. Akhirnya dia murtad dari agama Allah, ya. Istrinya namanya Ummu Habibah. Istrinya Ubaidillah bin Jahsin, binti Abdul Ubaidillah bin Jahsin. Ummu Habibah itu nanti jadi siapa? Jadi istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ceritanya. Jadi ada 2 orang dari sahabat, yang satu syahid diperistri oleh Rasulullah, yang satu murtad, ya, diperistri sama Rasulullah SAW. Jadi kasihan sekali Ummu Habibah ini di negeri tempat mereka berhijrah, beliau ini hidup nestapa dengan seorang diri karena menjanda, ya, suaminya murtad, ya. Dan itu lama sekali, hadirin. Jadi coba Anda bayangkan, 5 kenabian baru boleh pulang itu setelah selesai perang Khaybar 7 Hijriyah. Coba Anda bayangkan itu berapa tahun itu, ya. Jadi 5 kenabian berarti kan sebelum hijrah itu kan sampai tahun 10, ya. Berarti 5 tahun tambah 7, 12 tahun di Ethiopia. Terus Rasulullah dengar kabar bahwa Ubaidillah bin Jahsin murtad, ya, istrinya seorang diri. Rasulullah SAW selesai perang Khaybar mengirimkan surat kepada Ja'far, pulanglah Ja'far, ya, kembalilah ke Madinah, kita sudah dalam keadaan sekarang berkuasa, ya. Dan ketika itu juga Rasulullah SAW mengirimkan surat kepada Raja Najasyi. Raja Najasyi sudah masuk Islam ketika itu, mengirimkan surat untuk menikahkan Ummu Habibah dengan Rasulullah. Jadi ini nanti jadi syariat, bolehnya menikah dengan wakil. Jadi Rasulullah nggak datang ketika akad, diwakili oleh Raja Najasyi, ya. Terus Ummu Habibah mencari seorang kerabatnya menjadi walinya, nikah. Dan maharnya, Anda tahu maharnya Rasulullah menikahi Ummu Habibah 500 dinar, hadir. 500 dinar. Jadi kalau dikatakan Rasulullah itu orang yang miskin, tidak. Rasulullah itu sangat kaya, ya. Rasulullah sangat kaya, hanya hidupnya sederhana. Rasulullah SAW 500 dinar itu, 1 dinar sekarang
sekitar 4,5 juta ya. Atau kita bulatkan saja 5 juta. Kalau 5 juta kali 500 berapa? Ya. Berapa? 25 miliar ya. 5 juta 25 miliar. Ya, Masya Allah ya. 5 juta kali 500 25 kan? 25 atau 2,5? Ya, nggak tahu, nanti dihitung sendiri ya. Ala kulli hal banyak ya. Ala kulli hal banyak sekali itu ya. Banyak sekali 500 dinar. Nah, singkat ceritanya akhirnya apa? Akhirnya pulanglah mereka. Rombongan kaum muslimin itu pulang. Di tahun 7 Hijriyah itu Raja Najasyi masuk Islam ya, masuk Islam. Terus kaum muslimin pulang. Ketika pulang tahun 9 Hijriyah, Rasulullah mendapatkan kabar bahwa Raja Najasyi wafat ya. Raja Najasyi wafat, dan disitulah Rasulullah mengajak para sahabat untuk sholat ghaib. Jadi syariat sholat ghaib pertama itu dilakukan oleh Rasulullah di tahun 9 Hijriyah untuk mensolatkan siapa? Raja Najasyi ya. Banyak sekali faidah hijrahnya para sahabat ke Habasyah ini. Kita fokus dulu ke sini, karena nanti kalau kemana-mana nanti nggak jadi bahas tentang kerabat Nabi SAW. Ummu Habibah itu nama aslinya Romlah binti Abu Sufyan, putrinya Abu Sufyan ya. Orang yang sangat membenci Rasulullah SAW, terus akhirnya ketika Fathu Makkah masuk Islam. Iya. Baik, hadirin dimuliakan Allah, itu sekelumit tentang nama-nama saudara kerabatnya Nabi SAW dari kalangan paman, bibi maupun sepupu, laki-laki maupun sepupu perempuan. Kita masuk ke riwayat-riwayat yang ada ya. Di antara bentuk interaksi Rasulullah SAW yang perlu kita teladani terhadap kerabat-kerabat beliau, Nabi SAW senantiasa mewasiatkan kebaikan kepada keluarga dan kerabat beliau SAW. Ya, selalu mengingatkan akan kebaikan-kebaikan. Ya, ini yang perlu kita contoh. Jadi kalau kita sudah berkeluarga, kita itu tidak hanya diwajibkan untuk menjaga keluarga kita saja, tapi juga menjaga keluarga kita, kerabat kita, saudara kita, sepupu kita, paman kita, bule kita, pakde kita, bude kita, semuanya kita jaga dari api neraka ya. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah perkumpulan dengan keluarganya, Rasulullah bersabda, ayyuhan nas innama ana bashar. Wahai manusia, wahai saudara-saudaraku, sesungguhnya aku adalah manusia biasa ya. Yushiku an ya'ti rasulu rabbi fa ujiba wa ana tariqun fikum saqalaini. Suatu hari nanti aku akan meninggal, dan aku meninggalkan untuk kalian 2 hal ya. Awwaluhuma kitabullah, yang akan aku tinggalkan pertama adalah kitabullah, Al-Quran. Fihil huda wan nur, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Man istamsaka bihi fa akhadha bihi kana 'alal huda. Barang siapa yang berpegang teguh dengannya, maka dia akan terus ditunjuki oleh Allah. Wa man akhta'ahu dhalla. Barang siapa yang mengingkarinya, pasti dia akan tersesat, kata Rasulullah. Ini hal pertama, warisan Rasulullah. Yang kedua, aku juga akan meninggalkan ahlu baiti, ahli baitku. Aku akan meninggalkan keturunan, anak keturunanku, nasabku. Uzakirukum fi ahli baiti, uzakirukumullah fi ahli baiti, uzakirukumullah fi ahli baiti. Sampai Rasulullah mengulang 3 kali. Aku ingatkan kalian ya, aku ingatkan kalian di hadapan Allah tentang ahli baitku, ahli baitku, ahli baitku. Hadis ini hadis sahih, riwayatnya Muslim. Hanya biasanya hadis ini dijadikan senjata orang-orang Syiah, karena hadis tentang 2 hal yang diwariskan Rasulullah itu ada 2, dua-duanya sahih. Yang satu taraktum fikum amroini itu ya, in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan kalian 2 hal, kalau kamu berpegang teguh kepadanya kamu tidak akan tersesat, Al-Quran dan Sunnah itu ya. Yang kedua ini Al-Quran dan ahli baitku. Orang Syiah caranya begini ya, orang Syiah caranya begini, dua-duanya ditampilkan
Set. Terus kalau sudah ada hadis yang kedua ini, mereka akan mengatakan hadis yang kedua lebih kuat. Karena orang kalau bersandar kepada sunnah, ya, bisa jadi sunnahnya dari hadis-hadis yang dhaif, makanya tidak kuat. Tapi kalau bersandar kepada keluarga Nabi, maka sangat kuat. Karena ini adalah keluarganya Nabi, nasabnya Nabi. Jadi sunnahnya Nabi semuanya diwarisi oleh keluarganya. Baru setelah itu mereka metodenya adalah membatasi keluarga Nabi itu ini saja, gitu ya. Keturunannya ini saja. Terus dikenalkan 12 imam itu. Makanya ada Syiah Imamiyah Isna Asyariyah atau Syiah Rafidhah yang sekarang berkembang di Iran, yang mengkafirkan semua sahabat, mengkafirkan istri-istri Rasulullah SAW. Gunakan hadis ini. Jadi hati-hati. Pendekatannya Syiah biasanya sudah, tidak usah Sunni, tidak usah Syi'i. Kita kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah saja. Ini loh hadisnya. Pertama yang akan ditampilkan apa? Hadis yang pertama, yang aku tinggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Terus mereka metodenya itu seperti itu, selalu seperti itu. Apalagi ketika Syiah berada di kalangan mayoritas ahlu sunnah, mesti yang ditampilkan taraktu fikum amro ini. Sudah, kita kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah. Akhirnya orang-orang, iya ya, daripada kita gelut-gelut terus sama Syiah, sudahlah, yang penting Islam, yang penting Muslim. Terus mereka tampilkan hadis yang ini, ya. Ada hadis lain loh selain Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Quran dan Ahlul Bait. Ini lebih menenangkan dan ini lebih meyakinkan. Akhirnya dikenalkan sama mereka, Ahlul Bait itu siapa? Dibatasi Ahlul Baitnya, dikatakan mereka adalah imam-imam yang maksum setelah Rasulullah. Ya. Kalau maksum, kalau orang itu maksum, ada orang yang maksum setelah Rasulullah, resikonya apa Bapak Ibu? Resikonya semua omongannya jadi dalil kalau maksum, ya, tidak boleh disalahkan. Makanya imam-imam Syiah mengatakan nikah mut'ah halal, jadi dalil, ya. Akhirnya mereka nikah kontrak. Di Bandung banyak ya praktek nikah mut'ah. Daripada kamu pacaran, nikah saja, nikah kontrak, ibadah, nikah mut'ah, ya, seperti itu, ya. Jadi hadirin dimuliakan Allah, hati-hati dalam memahami hadis yang ini. Bahkan di sini mu'alif menjelaskan ada seorang sahabat bertanya kepada saudaranya Rasulullah, "Waman ahlu baitihi ya Zaid?" Ya. Zaid bin Harithah itu kan budaknya Rasulullah, dekat sekali dengan Rasulullah. Yang dimaksud ahlul bait di sini siapa wahai Zaid? Ya. Apakah istri-istri Rasulullah termasuk ahlul bait? Kata Zaid bin Harithah, "Nisa'uhu min ahli baitihi." Istri-istri Rasulullah termasuk ahlul bait Rasulullah. Tapi kalau orang Syiah, istri-istri Rasulullah semuanya murtad. Aisyah seorang pezina, masuk neraka. Berbahaya sekali ajaran Syiah ini, hadirin dimuliakan Allah. Tapi cara masuknya lewat situ tadi, lewat dalil itu, ya, lewat dalil itu. Barakallahu fikum. Ini hanya sekedar tambahan ilmu. Ya, intinya Rasulullah SAW di sini memuliakan keluarganya, menghasung mereka untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, lalu memuliakan mereka. Di antaranya menyebutkan, antara yang ditinggalkan Rasulullah itu nasab beliau sallallahu alaihi wasallam, ahlul bait. Ya, makanya kita tidak boleh, ya, tidak boleh tidak memuliakan ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para habaib yang jalur keturunannya kepada Rasulullah harus kita muliakan selama mereka beriman dan bertakwa. Ya, selama mereka beriman dan bertakwa. Kalau bermaksiat kepada Allah, ya harus ditegur. Ya tidak boleh diikuti karena mereka tidak maksum. Ya, mereka ini sama manusia, hanya mereka memiliki nasab yang baik dari Rasulullah SAW. Maka tetap harus kita muliakan. Barakallahu fikum. Lalu Rasulullah juga dituliskan di sini sangat-sangat bersungguh-sungguh mendakwahi kerabat-kerabat beliau untuk masuk Islam, ya, untuk masuk Islam. Ya, jadi pertama Rasulullah dakwah itu ke keluarga dulu. Ya, ketika turun satu ayat dalam Al-Quran, surah Asy-Syu'ara ayat 214, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan peringatilah keluargamu yang dekat dulu wahai Muhammad. Lalu Rasulullah langsung mengatakan kepada saudaranya, ya ma'syara Quraisy, ishtaru anfusakum,
wahai orang-orang Quraisy, saudara-saudaraku, sukuku, selamatkanlah diri kalian. La ughni ankum minallahi syai'a. Sungguh aku nanti tidak akan bisa menolong kalian. Ya bani Abdi Manaf, ya bani Abdi Manaf, wahai bani Abdul Manaf, la ughni ankum minallahi syai'a. Aku tidak bisa menolong kalian. Ya Abbas bin Abdul Muthalib, dipanggil satu-satu saudaranya, ayo masuk Islam, ayo selamatkan diri kalian. Seperti itu, ya. Kata Ibnu Hajar ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan rahasia perintah Allah memerintahkan Rasulnya untuk mendakwai orang-orang terdekat dulu apa? Kalau orang-orang terdekat sudah kuat dengan keislaman, maka lebih mudah mendakwahkan Islam ini kepada orang-orang yang jauh. Kata Ibnu Hajar begitu. Ini jadi kaidah ya. Jadi yang paling harus menerima hidayah dan kita berkewajiban menghantarkan hidayah itu adalah saudara-saudara terdekat dulu. Suami dulu, istri dulu, anak-anak dulu, saudara dulu, orang tua dulu. Baru setelah itu tetangga, baru setelah itu masyarakat. Al-aqrab fal-aqrab, kata Rasulullah. Yang paling dekat terus yang dekat selanjutnya. Nah, ini pelajaran juga bagi kita semuanya. Lalu ada lagi kisah tentang apa? Tentang bagaimana kesungguh-sungguhannya Rasulullah SAW agar pamannya Abu Thalib masuk Islam. Ya. Sampai akhir hayatnya Abu Thalib itu kan belum mau masuk Islam. Sampai ketika sakaratul maut sudah menghampirinya, Rasulullah SAW duduk di sampingnya Abu Thalib. Di sampingnya ternyata juga datang siapa? Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, memprovokasi Abu Thalib sudah mau meninggal. Kata Rasulullah, "Ai ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah." Wahai ammi, wahai pamanku, katakan la ilaha illallah, kata Rasulullah. La ilaha illallah, ditalkin sama Rasulullah, kalimat ini yang akan aku gunakan untuk berhujah di hadapan Allah nanti tentangmu. Ketika seperti itu, Abu Jahal dan siapa? Abdullah bin Abi Umayyah juga memprovokasi. Abu Jahal mengatakan, "Atarghabu an millati Abdul Muthalib?" Wahai Abu Thalib, apakah kamu hendak mendurhakai agamanya ayahmu Abdul Muthalib? Diprovokasi. Sampai akhirnya selesai nazaknya, Abu Thalib ini tidak sempat mengucapkan la ilaha illallah. Lalu Rasulullah SAW menangis dan berkata, "Wallahi la astaghfiranna laka malam unha anka." Demi Allah wahai pamanku, aku akan terus memohonkan ampun kepada Allah selama aku tidak dilarang oleh Allah, agar kamu nanti diampuni. Ya, turun ayat surat At-Taubah ayat 113. Rasulullah ditegur sama Allah, "Maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin." Tidaklah boleh bagi seorang nabi dan orang-orang beriman untuk memberikan atau memintakan ampun kepada orang-orang musyrik, walaupun itu saudara sendiri. Ya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Ya, Allah berfirman untuk Rasulnya dalam surah Al-Qasas juga ayat 56, Muhammad, sesungguhnya kamu tidak bisa memberi hidayah kepada orang-orang yang kamu cintai, karena Allah lah yang memberikan hidayah kepada yang Ia kehendaki. Ya, sampai akhirnya Rasulullah SAW Rasulullah SAW bersedih hati karena tidak boleh memintakan ampunan kepada Abu Thalib. Hanya dalam beberapa riwayat, ya, walaupun pamannya ini meninggal secara kafir, ya, karena Nabi SAW punya keinginan untuk memohonkan ampunan kepada Abu Thalib, maka nanti Abu Thalib itu termasuk orang yang mendapatkan keringanan di dalam azab neraka. Ya. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ahwanu ahlin nar azaban Abu Thalib. Orang yang paling ringan azabnya nanti di neraka adalah pamanku Abu Thalib. Wa huwa munta'ilun bin na'laini yaghli minhuma dimaghuhu. Ya. Orang yang paling ringan azabnya di neraka Abu Thalib. Dia akan menggunakan sandal, ya. Dan karena sandalnya itu menginjak api neraka, ini azab yang paling ringan di neraka, ya. Yaghli minhuma dimaghuhu. Ya, kakinya menginjak api neraka,
otaknya mendidih, kata Rasulullah. Itu azab yang paling ringan di neraka, kata Rasulullah SAW, yang diberikan Allah kepada Abu Thalib. Jadi azab yang paling ringan di neraka itu kaki kita nginjak api neraka, otak kita mendidih, hadirin. Wal iyadzubillah. Ya, ini dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai kabar dan peringatan untuk kita. Abu Thalib loh sudah dapat keringanan sama Allah, tapi ternyata azab yang paling ringan itu kaki ditempelkan ke api neraka, otaknya mendidih, gitu ya. Masya Allah. Ya. Terus sahabat yang lain, sahabat Abbas pernah tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, hal nafa'ta Abu Thalib bi syai'in? Ya Rasulullah, apakah ya Abu Thalib mendapatkan manfaat dari menolongmu, ya, membelamu dan marah untukmu kepada orang-orang kafir Quraisy selama ini? Kata Rasulullah, na'am, ya, iya, dia mendapatkan manfaat. Huwa fi dohdohin minan nar, ya, dia nanti di neraka, ya, pergelangan kakinya akan dibakar oleh Allah dan otaknya akan mendidih. Laula ana, kalau bukan karena aku memohon kepada Allah, lakana fid darkil asfal minan nar. Maka Abu Thalib ini termasuk penghuni neraka yang ditaruh Allah di neraka yang paling dasar, ya. Jadi Al-Qur'an itu menjelaskan neraka yang paling panas itu yang paling bawah, Bu. Orang-orang munafik itu nanti ditaruh Allah yang paling dasar. Surga yang paling tinggi itu yang paling atas, ya. Jadi kalau nerakanya tinggi itu berarti tidak terlalu panas. Tapi jangan sekali-kali coba-coba, ya. Kalau paling bawah itu yang paling panas, ya. Seperti kompor itu, ya. Ya, seperti panci itu yang paling dasar itu yang paling panas airnya, ya. Kalau atas belum terlalu panas, lah seperti itu, ya. Masya Allah, tabarakallah. Selanjutnya adalah Rasulullah juga sering mendengarkan nasihat dari paman-paman beliau SAW. Ini perlu dicontoh, ya. Mu'alif mengatakan ini kita perlu contoh. Misalnya kita sudah tidak punya ayah, tidak punya ibu, kita masih punya paman, masih punya Pak D, masih punya bule, Pak Le, ya, itu tetap harus didengar nasihatnya, ya. Jadi mu'alif menyebutkan satu riwayat dari Ibnu Abbas, ketika Rasulullah SAW datang untuk Fathu Makkah 8 Hijriah, ya, Abbas pamannya mendatangi Rasulullah, ya, dengan membawa Abu Sufyan. Ketika itu Abu Sufyan masuk Islam, ya. Fa aslama bi Murrid Dhahran. Abu Sufyan masuk Islam di dekat Ka'bah, di satu daerah namanya Murrid Dhahran, di dekat Mekah. Sebelum masuk Mekah, Abu Sufyan sudah datang dulu sama Abbas. Abu Sufyan masuk Islam. Lalu Abbas bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun yuhibbu hadzal fakhr. Ya, sesungguhnya Abu Sufyan itu orang yang suka dimuliakan, ya. Maka lau ja'alta lahu syai'an, seandainya kamu bisa memuliakan dia, ya, bagaimanapun dia kan juga saudaramu, gitu ya, juga saudaramu, sepupumu, seperti itu. Maka Rasulullah SAW sampai di Mekah, Rasulullah mengumumkan kepada penduduk Mekah, ya, man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin wa man aghlaqa alaihi babahu fahuwa amin. Barang siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan maka dia aman. Barang siapa yang menutup pintu rumahnya maka dia aman, ya. Jadi nama Abu Sufyan dimuliakan sama Rasulullah. Siapa yang berlindung di balik Abu Sufyan maka dia aman. Itu semuanya atas saran siapa? Sarannya pamannya, ya, yaitu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, ini juga pelajaran bagi kita. Rasulullah SAW, gimana pun Rasulullah ini seorang Rasul, dan Abbas itu, ya, orang yang termasuk terakhir kan masuk Islam. Abbas itu tinggal di Mekah. Maka setelah Abbas masuk Islam itu kan jadi spionnya Rasulullah, spionasenya Rasulullah, jadi intelnya Rasulullah di kota Mekah, ya. Tapi Rasulullah tetap menghargai karena dia adalah pamannya, Rasulullah SAW mendengarkan nasihat-nasihat dari pamannya, ya. Rasulullah juga dalam beberapa riwayat menyebutkan Rasulullah suka membenarkan cara ibadah kerabatnya kalau ada yang salah. Di antara riwayat yang
ini penting ya. Jadi kita itu harus nasihati dari hal yang paling pertama. Misalnya kita punya pakde atau kita punya sepupu, sholatnya belum benar, ya kita harus punya kewajiban membenarkan ya. Oh, dia belum tahu cara nutup aurat, ya kita harus kasih tahu bahwa ini aurat. Itu penting sekali hadirin, karena itu kewajiban kita. Al-aqrab fal aqrab, yang paling dekat dulu yang harus kita dakwahi gitu ya. Ibnu Abbas pernah suatu hari tidur di rumah bibinya Maimunah, istrinya Rasulullah, Maimunah ya, binti Al-Harits ya. Maimunah ini saudaranya Abu Sufyan, nikah sama Rasulullah. Lah, sehingga Ibnu Abbas itu boleh tidur di rumahnya Rasulullah, di rumah bibinya sendiri gitu ya. Pas tidur, Rasulullah sudah tidur, berwudu, tidur. Setelah itu di malam hari Rasulullah bangun. Ibnu Abbas ngeliatin Rasulullah kok bangun, kok ngambil air wudu. Ternyata Rasulullah masuk ke Masjid Nabawi, terus Rasulullah sholat malam. Ibnu Abbas, si anak kecil ini, ikut-ikut ngambil air wudu, terus sholat malam bersama Rasulullah. Setelah sholat malam ya, Rasulullah itu berdiri di depan, Ibnu Abbas itu berdiri di samping kirinya Rasulullah. Harusnya kalau makmum satu orang kan di samping kanan. Lah, Ibnu Abbas berdiri di samping kirinya Rasulullah, ngikut sholatnya Rasulullah. Sama Rasulullah telinganya diambil ya, terus digeser ke sebelah kiri ya, dibenarkan sama Rasulullah dalam keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat ya. Jadi Rasulullah SAW dijelaskan di sini ya, kerap dan ikut membenarkan cara beribadah kerabat-kerabatnya ya. Ini juga jadi dalil bahwa kita juga punya kewajiban untuk membenarkan ibadah saudara-saudara kita yang masih belum benar, begitu ya, masih belum benar ya. Rasulullah juga mencegah kerabatnya untuk bermaksiat. Di antaranya adalah riwayatnya Al-Fadl ya. Al-Fadl bin Abbas, adiknya saudaranya Ibnu Abbas, pernah satu kendaraan sama Rasulullah, terus tiba-tiba ada akhwat lewat. Ada akhwat lewat mau nemui Rasulullah, tanya tentang sesuatu. Ya, si akhwat liatin Al-Fadl, karena Al-Fadl ini anak muda, akhwatnya juga masih muda gitu ya. Ya, melototin Al-Fadl, Al-Fadl juga ngeliatin akhwatnya gitu ya. Rasulullah ngelihat Al-Fadl ini gak kedeblas gitu ya. Langsung akhirnya apa? Kepalanya Al-Fadl dipalingkan sama Rasulullah begini, ya. Ya. Maksudnya apa? Rasulullah SAW mencegah Al-Fadl dari melihat wanita yang ajnabiyah, yang asing baginya. Lalu wanita itu menghentikan kendaraannya Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, inna faridatullah ala ibadihi fil haji adrakat abi syaikhan kabira ya, la yasbut ala rahilah fa ahujju anhu. Ya Rasulullah, aku punya ayah yang sudah tua, sedangkan dia sudah wajib untuk berangkat haji karena dia mampu, dia punya banyak harta, tapi dia sudah sangat tua ya Rasulullah, sudah tidak mampu lagi untuk mengadakan perjalanan ke Mekah. Bolehkah aku berhaji untuknya? Jawaban Rasulullah SAW, na'am ya, boleh. Nah, ini jadi dalil ya, bolehnya membadalkan haji itu dalam dua kondisi. Satu, ketika orang tua kita sudah mampu terus meninggal ya, belum sempat haji, sudah punya kewajiban haji. Yang kedua, masih hidup tapi sudah tidak mampu lagi, mungkin sudah sakit, sudah pikun ya, sudah stroke ya, sudah sakit yang tidak bisa berangkat, maka itu boleh dibadalkan walaupun belum meninggal ya, seperti itu. Ini jadi dalil juga selain pembahasan tentang Al-Fadl tadi ya. Barakallahu fikum. Saya tambahkan ya, agar selesai bab karib, besok kita masuk bab tetangga ya, besok kita masuk bab tetangga, biar satu paket ya. Selanjutnya, wa min ihsanihi li aqaribihi anna ammahul Abbas lamma ji'a bihi asiran fi Badr lam yakun alaihi saubun talaba lahu sauban hatta yalbisahu. Ya. Nabi SAW senantiasa berbuat baik kepada kerabat-kerabatnya. Di antaranya adalah pamannya Abbas ketika jadi tawanan perang. Jadi Abbas ini dulu ketika perang Badr itu belum masuk Islam. Ya, ikut perang lawan Rasulullah, terus jadi tawanan. Ketika jadi tawanan sampai di Madinah, pamannya Abbas ini dalam keadaan tidak berpakaian.
terus sama Rasulullah dicarikan pakaian karena menghormati paman tadi, walaupun beda keyakinan, ya, walaupun belum muslim, dicarikan baju, fakasahun nabi iyahu walidzalika naza'an nabi qamisahu alladhi albasahu. Nabi SAW mengambil bajunya Abdullah bin Ubay bin Salul. Statusnya Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, gembongnya munafik Madinah, punya berapa baju dari rampasan perang, diambil satu, sini, ya, buat tawanan yang ini, dikasihkan Abbas biar berpakaian. Ketika itu Abdullah bin Ubay bin Salul belum terlalu menampakkan kemunafikannya, ya, sampai akhirnya itulah alasan, kata para ulama, itulah alasan ketika Rasulullah SAW mengunjungi kematian Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi pas Abdullah bin Ubay bin Salul itu wafat, meninggal, anaknya Abdullah bin Abdillah bin Ubay bin Salul kan muslim, ya, sahabatnya Rasulullah, meminta Rasulullah, ya Rasulullah, solatkan ayahku ya Rasulullah, aku tahu ayahku itu seorang munafik, tapi aku mohon solatkan untuknya. Rasulullah mau datang, dicegah sama siapa? Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, dia orang munafik ya Rasulullah, kenapa kau solatkan, kenapa kau mohon ampunkan untuk orang munafik ini, ya. Lalu turun surat At-Taubah 80 ini, ya, kau mohonkan ampun untuknya 1 kali atau 70 kali, Allah tidak akan mengampuninya wahai Rasulullah. Itu jadi ayat. Omongannya Umar bin Khattab itu jadi ayat, ya. Sampai akhirnya datang, ya. Ternyata Rasulullah SAW memberikan, menutup, ya, mengkafani Abdullah bin Ubay bin Salul itu menggunakan kainnya Rasulullah. Kata para ulama, kenapa Rasulullah kok sebaik itu dengan si munafik ini yang sudah jahat sekali kepada Rasulullah, menfitnah ibunda Aisyah berzina, ya, membuat masjid Diror agar jamaah pecah, dan memprovokasi para sahabat agar memusuhi Rasulullah, kok malah dikasih baju ketika wafatnya, dikafani pakai bajunya Rasulullah. Kata para ulama, karena dulu Rasulullah pernah meminjam atau meminta bajunya Abdullah bin Ubay bin Salul diberikan kepada siapa? Pamannya Abbas. Masya Allah, ya, Rasulullah SAW, ya, orang yang sangat tahu arti sebuah kebaikan, ya, bahwa orang ini walaupun semunafik-munafiknya pernah baik sama saya, ya, dikembalikan, ya. Ya, jadi kemunafikannya itu satu bab, tapi kebaikan itu harus dihargai. Seperti itu, Masya Allah, ya, itu Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan banyak lagi kisah yang disebutkan di sini, ya, banyak sekali kisah yang disebutkan di sini. Satu lagi mungkin, ya, Rasulullah juga sering mengunjungi saudaranya atau kerabatnya yang sakit. Wa kana ya'uduhu fi maradi. Jadi Abbas ketika sudah sakitnya parah dikunjungi sama Rasulullah, ya. Terus Rasulullah bilang kepada Abbas, ya Abbas, ya amma Rasulillah, la tatamannal maut, jangan kamu berharap mati, ya. Jangan kamu meminta mati kepada Allah. In kunta muhsinan tazdadu ihsanan ila ihsanika khairul laka. Kalau kamu orang baik, maka kalau kamu masih tetap hidup, kamu bisa memperbanyak kebaikanmu. Kalau kamu orang yang banyak dosa, kata Rasulullah, in kunta musian, kalau kamu masih hidup, kamu masih bisa memohonkan ampun kepada Allah atas kesalahanmu di masa lalu. La tatamannal maut, kata Rasul, janganlah kamu berharap kematian, ya. Artinya apa? Ketika ini bukan berarti kita takut mati, tidak, ya. Ya, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa kita tidak boleh putus asa atas satu musibah yang menimpa kita. Ya, sakit itu tetap harus ikhtiar sembuh, ya, tidak boleh terus aku tak mati wae, tidak boleh, ya, karena Rasulullah SAW saja menasihati pamannya ketika sakit, jangan berharap meninggal. Kalau kamu masih bisa hidup, kamu orang baik, bisa nambah kebaikanmu. Kalau kamu dulu orang buruk, orang yang tidak baik, kamu masih ada waktu untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kesempatan untuk menjadi lebih baik, ya. Nah, ini hadirin dimuliakan Allah, beberapa hal intinya adalah Rasulullah SAW sangat menginginkan kerabat-kerabatnya menjadi keadaan mereka menjadi lebih baik dengan cara mendakwahi mereka, dengan cara mengingatkan dari kemungkaran, memperbaiki cara ibadah mereka,
terus mengunjungi mereka ketika mereka sakit dan lain sebagainya. Ala kulli hal, ini menjadi contoh untuk kita semua bahwa kalau keluarga kita sudah baik, kita juga harus berusaha menjadikan saudara kita dan keluarganya baik, paman kita dan keluarganya baik, Pak D kita dan keluarganya baik, Bude kita, ya, kakek kita, nenek kita, kesemuanya, agar menjadi ya satu perkumpulan, satu keluarga yang semoga Allah tidak hanya mengumpulkan di dunia tapi juga mengumpulkan nanti kembali di surga. Kan enak Bu, satu keluarga reuninya tidak hanya selesai lebaran reuni kumpul keluarga, tapi nanti juga lebarannya di surga, Masya Allah ya. Lebaran di dunia, lebaran di surga, Masya Allah ya. Itu yang kita inginkan bersama. Jadi dari bab ini dapat kita simpulkan ya, bahwa Rasulullah SAW memberikan contoh yang baik untuk tetap menginginkan kebaikan kepada kerabatnya walaupun kerabatnya masih jauh dari hidayah ya. Tugas kita hanya mengetuk pintu hidayah saja, nanti biarkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang membukakan pintunya untuk kita dan untuk saudara-saudara kita. Barakallahu fikum. Semoga apa yang kami sampaikan pada pagi hari ini menambahkan satu wawasan baru dalam keilmuan kita, dan semoga dapat kita amalkan ilmu kita di setiap aktivitas kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Saya kembalikan kepada beliau Al-Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.